Di kota kecil Bristolfield, seorang pengemis Muslim asal Suriah duduk di depan gereja setiap hari, dihina, ditertawakan, dan dianggap beban masyarakat. Tapi siapa sangka, dari lisannya keluar satu ayat yang membuat ribuan orang di seluruh dunia masuk Islam. Ayat apakah itu? Dan bagaimana mungkin seorang pengemis bisa mengubah hati begitu banyak manusia? Kalau kamu penasaran dengan kisah luar biasa ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah satu ayat benar-benar bisa mengubah dunia? Udara pagi itu begitu menusuk tulang. Kabut putih menggantung di udara, menutupi jalan-jalan batu yang basah oleh hujan semalam. Di antara gedung-gedung tua yang berdiri kaku di tengah modernitas Bristolfield, tampak sosok lelaki tua duduk bersandar di dinding batu gereja St. Mary. Jubah lusuhnya tak lagi mampu menahan dingin yang menggigit. Tapi ia tetap duduk di sana dengan tenang, seolah sedang berdialog dengan waktu. Namanya Yusuf Al-Faruq, seorang pengungsi dari Suriah yang kini menjadi pengemis di negeri asing. Usianya mungkin sekitar 50 tahun, tapi guratan di wajahnya menampakkan beban yang lebih tua dari itu. Di depannya terbentang kaleng kecil bekas sup. Di sampingnya sebuah papan karton dengan tulisan tangan yang hampir pudar. "Refugee, hungry, please help. May Allah bless you." Setiap kali seseorang melemparkan koin ke dalam kalengnya, Yusuf menunduk dan mengucap lembut, "May Allah bless you." Kata-kata itu keluar dengan ketulusan yang jarang terdengar di jalanan Bristolfield yang keras. Dan sebagian besar orang hanya melewatinya, memalingkan wajah atau menatap dengan jijik. Bagi warga kota, Yusuf hanyalah satu dari sekian banyak imigran yang mengotori pemandangan indah Eropa. Ia adalah cermin kemiskinan yang tak ingin mereka lihat. Pengingat bahwa dunia tidak selalu berpihak pada yang kuat. Setiap pagi, Yusuf datang ke tempat itu. Duduk di bawah jam tua gereja, menatap orang-orang berlalu lalang dengan tatapan damai. Kadang ia mengusap janggutnya yang memutih, kadang menatap langit, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Di kejauhan, deru mobil, langkah sepatu mahal, dan tawa dari kafe di seberang jalan menjadi musik harian yang mengiringi kesendiriannya. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki itu dulu adalah guru bahasa Arab di Aleppo, seorang pendidik yang mencintai sastra dan Al-Quran. Tidak ada yang tahu bahwa di matanya yang teduh tersimpan kenangan tentang rumah yang hancur oleh bom, tentang istri dan 2 anak yang tidak pernah sempat ia kuburkan. Sekarang, ia hanya punya langit dan bumi sebagai teman. Dan setiap sedekah yang jatuh ke kalengnya adalah pengingat bahwa manusia, betapapun kejamnya dunia, masih bisa berbelas kasih. Namun tidak semua orang berpikir begitu. Di sisi lain jalan, Clara Morrison melangkah cepat dengan kamera tergantung di lehernya. Angin musim dingin membuat pipinya memerah, tapi matanya tajam, penuh tekad. Ia adalah jurnalis muda berusia 28 tahun. Ambisius, cerdas, dan skeptis. Bagi Clara, agama hanyalah ilusi yang diciptakan manusia untuk menutupi kelemahan. Setiap kali melewati gereja itu, ia selalu melihat lelaki tua berjubah lusuh itu. Duduk di tempat yang sama, dengan kaleng yang sama, dan kalimat yang sama, "May Allah bless you." Bagi Clara, itu menjengkelkan. Orang seperti itu yang membuat dunia tidak maju, gumamnya pada suatu pagi sambil menyalakan rokok. Meminta-minta sambil bawa nama Tuhan. Ironi sempurna. Temannya di redaksi pernah menyarankan agar ia menulis artikel tentang gelombang pengemis pengungsi di Bristolfield. Ia menyukai ide itu, bukan karena simpati, tapi karena bisa menjadi tulisan sensasional. Ia ingin menunjukkan bagaimana belas kasihan sering dimanfaatkan untuk menutupi kemalasan. Hari itu, Clara memutuskan untuk memotret Yusuf diam-diam. Dari seberang jalan ia mengarahkan kameranya dan klik. Satu bidikan menangkap sosok lelaki tua yang sedang menunduk. Tapi ketika ia menurunkan kamera, Yusuf menatapnya. Senyumnya lembut, bukan marah, bukan malu. Hanya seolah mengucap, "Aku tahu apa yang kau cari, dan itu bukan aku." Clara tertegun sejenak. Ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuatnya tidak nyaman. Bukan rasa takut, melainkan ketenangan. Ketenangan yang seolah menelanjangi kegelisahan dalam dirinya sendiri. "You think your God will help you?" Katanya dengan nada sinis saat akhirnya menyeberang dan berdiri di depannya. Yusuf menatapnya lama. Suaranya pelan tapi jelas. "He already did. By keeping me alive." Clara tertawa pendek, menyemburkan asap rokok ke udara. "Hidup seperti ini kau sebut pertolongan?" Yusuf tersenyum. "Setiap napas adalah nikmat. Kau hanya belum melihatnya." Ia menunduk kembali, mengangkat kaleng kecilnya, dan menatap orang yang lewat. Clara menatapnya sekilas lalu pergi.
tapi langkahnya terasa berat. Kata-kata lelaki itu terus terngiang di kepalanya. Kau hanya belum melihatnya. Malam turun cepat di Bristol Field. Lampu jalan menyala, memantulkan cahaya ke genangan air di trotoar. Yusuf masih duduk di tempatnya, menggigil. Dari gereja lonceng berdentang 6 kali. Ia menatap jam tua di menara, lalu menutup matanya sebentar, melafalkan ayat pelan dalam bahasa Arab yang hanya ia dan Tuhannya yang mengerti. Di seberang, dari balik jendela kafe, Clara masih menatapnya diam-diam sambil memegang laptop. Ia menulis kalimat pertama artikelnya. Di tengah kota modern, ada seorang lelaki yang masih percaya bahwa Tuhan akan memberinya kehangatan. Bahkan di antara salju dan cemoohan, ia berhenti sejenak menatap keluar jendela. Lelaki itu kini berdiri, menunduk, dan menatap langit yang mulai turun salju. Clara tak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Salju yang sempat turun siang tadi kini mencair, menyisakan jalanan licin dan udara lembab yang menggigit. Lampu-lampu kota Bristol Field berpendar redup di atas trotoar yang basah, menciptakan bayangan panjang orang-orang yang terburu pulang. Tapi di depan gereja tua St. Mary, seperti biasa, Yusuf Al-Faruq masih duduk diam di sudutnya. Jubahnya semakin usang, tangannya kaku, tapi senyumnya tetap sama. Di kaleng bekas sup yang setia menemaninya, hanya ada beberapa koin yang bersuara kecil ketika angin menggoyangkannya. Beberapa pemuda mabuk baru saja keluar dari bar di ujung jalan. 4 orang, tertawa keras sambil menyeret langkah tak seimbang. Salah satunya membawa botol bir, yang lain memegang ponsel, memutar musik keras-keras. Ketika mereka melihat Yusuf, tawa mereka berubah menjadi cibiran. "Lihat itu," kata salah satu menunjuk Yusuf dengan botolnya. "Sang pengkhotbah gurun." "Hey Mr. Allah," seru yang lain dengan logat khas Inggris Utara. "Berdoalah biar kau dapat keajaiban. Mungkin Tuhanmu kirimkan wifi dari surga." Tawa mereka meledak. Yusuf hanya menunduk. Ia sudah terbiasa. Sudah bertahun-tahun ia menjadi cermin kebencian yang orang-orang enggan lihat di diri mereka sendiri. Salah satu dari pemuda itu menendang kaleng Yusuf hingga terpelanting. Koin-koin berserakan ke jalan. "Ambil lagi, pengemis!" katanya sambil tertawa keras. Yusuf menatap koin itu satu persatu, lalu perlahan memungutnya dengan tangan gemetar. Bukan karena marah, tapi karena dingin. Ketika pemuda itu ingin melangkah pergi, Yusuf hanya berkata pelan dengan suara yang hampir tertelan oleh angin, "Semoga Allah juga memberkahi kalian." Tawa mereka langsung terhenti. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan amarah, bukan kutukan, tapi keikhlasan yang janggal. Seolah-olah Yusuf benar-benar mendoakan mereka dengan tulus. Dia masih bisa bicara soal Tuhan. Kata yang berambut pirang menertawakan lagi untuk menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dada. Gila, dunia ini memang penuh sampah. Mereka pun pergi, meninggalkan Yusuf di tengah koin yang tercecer dan malam yang semakin dingin. Tak jauh dari situ, di seberang jalan, Clara Morrison berdiri di balik tiang lampu sambil menatap pemandangan itu. Kamera tergantung di lehernya. Lensanya siap menangkap momen yang menurutnya bernilai berita. Ia sudah berencana menulis artikel berjudul "Wajah Gelap Imigrasi", ketika kasih sosial hanya jadi ucapan. Artikel yang tajam, provokatif, dan ia tahu betul akan menaikkan namanya di redaksi surat kabar The Bristol Field Daily. Saat Yusuf membungkuk memunguti koinnya, Clara memotret tanpa ragu. Klik satu foto. Ia ganti sudut, membidik wajah Yusuf yang tertunduk. Klik, lalu foto tangan kasarnya yang menggenggam koin. Klik. Foto-foto itu akan jadi sempurna. Potret seorang pengemis muslim yang bisa ia bumbui dengan narasi tentang kemalasan dan ketergantungan. Namun saat ia hendak pergi, Yusuf mendongak. Tatapan mereka bertemu. Lelaki itu tidak memandang dengan marah, tidak juga takut. Ia menatap dengan damai, seolah tahu segalanya. "Miss," katanya lembut dengan logat Arab yang kental, "kau ingin tahu apa yang membuatku bertahan di sini?" Clara sedikit terkejut. Aku hanya menulis." Yusuf tersenyum kecil. "Tulislah apa yang kau lihat, tapi jangan lupa yang tampak oleh mata belum tentu yang benar di sisi Allah." Clara mengernyit. "Apa maksudmu?" Yusuf menatap ke arah koin yang baru saja ia pungut, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Allah melihat siapa yang benar, bukan siapa yang berkuasa." Kata-kata itu menggema di telinga Clara, menembus lapisan sinis yang selama ini ia bangun. Tapi ia buru-buru menepisnya. "Kalimat indah tidak mengubah kenyataan," katanya datar. "Dunia ini tidak peduli siapa yang benar.
Dunia hanya memihak yang kuat. Yusuf mengangguk pelan. Benar, dunia memihak yang kuat. Tapi Allah memihak yang sabar. Clara terdiam. Ia tidak tahu mengapa kalimat itu terasa menohok, seolah ditujukan langsung padanya. Padahal mereka baru saling mengenal beberapa menit. Ia berpaling, pura-pura memeriksa kameranya, lalu pergi tanpa pamit. Tapi langkahnya terdengar tergesa, dan di wajahnya tersisa sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasa malu. Di jalanan yang mulai sepi, Yusuf menatap langit. Angin malam membawa aroma laut dari kejauhan, dingin namun menenangkan. Ia menutup mata, berbisik dalam bahasa Arab. Ya Allah, jangan jadikan hati ini keras hanya karena dunia menertawakan hamba-Mu. Sementara itu, di apartemennya yang hangat, Clara menatap layar laptop. Foto-foto Yusuf terpampang jelas, tapi kini gambar itu terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat pengemis. Ia melihat ada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak ia punya, keteguhan. Ia mencoba menulis artikel seperti rencananya. Pengemis imigran di depan gereja tua menjadi simbol kemiskinan dan ketidakproduktifan sosial. Namun setelah menulis 2 kalimat, jarinya berhenti di atas keyboard. Kata-kata Yusuf terngiang di kepalanya. Allah melihat siapa yang benar, bukan siapa yang berkuasa. Ia menatap layar kosong, lalu menutup laptop tanpa menyimpan tulisannya. Di luar, lonceng gereja berdentang 12 kali. Clara mematikan lampu dan menatap keluar jendela. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia masih bisa melihat bayangan Yusuf di depan gereja. Duduk diam, berselimut kabut, tapi entah mengapa terlihat lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia wawancarai. Langit Bristenfield hari itu seolah kehilangan warna. Awan hitam menggantung rendah, menumpahkan hujan deras tanpa jeda sejak pagi. Jalanan sepi, orang-orang berlarian di bawah payung atau bergegas masuk ke toko. Di depan gereja St. Mary seperti biasanya, Yusuf Al-Faruq duduk di tempat yang sama. Hanya saja kali ini tubuhnya hampir tak terlihat karena tertutup mantel lusuh dan hujan yang semakin menggila. Air mengalir di sepanjang trotoar, membasahi jubahnya yang sudah tak lagi bisa menghalau dingin. Kaleng bekas sup di depannya kosong. Tidak ada suara koin hari ini. Tak ada ucapan thank you, tak ada senyum, tak ada tatapan manusia. Hanya hembusan angin dan rintik hujan yang menampar wajah tuanya. Namun Yusuf tetap duduk diam. Ia menatap kalengnya yang berisi genangan air, lalu tersenyum kecil, seolah hujan itu pun rezeki yang dikirimkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sepotong roti kering, satu-satunya sisa makanan sejak kemarin. Tapi bukan untuk dirinya. Dari bawah bangku gereja muncul seekor anjing kecil berwarna coklat, bulunya basah dan kotor. Ia menggonggong pelan, menggigil. Yusuf menatapnya penuh iba. Kasihan kau, saudaraku, katanya pelan dalam bahasa Arab sambil memecah roti itu menjadi 2 bagian. Ia letakkan potongan yang lebih besar di tanah di depan anjing itu. Anjing itu mendekat hati-hati, mengendus, lalu memakan roti itu dengan cepat. Yusuf tersenyum puas. Setidaknya satu dari kita tidak lapar hari ini, gumamnya lirih. Lalu ia menatap bagian kecil roti yang tersisa di tangannya. Ia memakannya perlahan, bukan karena kenyang, tapi agar setiap gigitan bisa bertahan lebih lama. Dari balik jendela gereja St. Mary, Pastor Michael memperhatikan pemandangan itu. Ia sudah sering melihat Yusuf di sana, duduk tenang setiap hari tanpa mengeluh. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kesunyian dalam kesetiaan lelaki itu yang menusuk hatinya. Michael menatap Alkitab di tangannya, lalu kembali melihat ke arah Yusuf yang kini sedang menunduk, melindungi anjing kecil itu dengan tubuhnya dari hujan. Ia mengingat sebuah ayat dari Injil Matius yang dulu sering ia khotbahkan pada jemaatnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun ia tahu, ayat itu sering hanya berhenti di bibir. Ia sendiri seorang pendeta, belum tentu mampu melakukan apa yang sedang ia lihat hari ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya apa-apa masih bisa memberi dengan hati selembut itu? Hatinya bergetar. Ia menutup kitab suci di tangannya dan melangkah keluar. Yusuf menatap terkejut ketika pintu gereja terbuka, dan seorang pria berjas hitam keluar sambil memegang payung. Pria itu tinggi, berambut pirang keperakan, dan mengenakan kalung salib kecil di dadanya. Assalamualaikum, sapa Pastor Michael dengan senyum ragu. Lidahnya terbata-bata mengucap salam yang jarang ia ucapkan. Yusuf menatapnya, lalu menjawab dengan lembut. Waalaikumsalam. Pastor, bagaimana kau tahu aku pastor? Tanya Michael sambil tersenyum heran. Yusuf menunjuk kalung salibnya. Tanda itu tak bisa disembunyikan.
Dan wajah yang lembut biasanya datang dari hati yang terbiasa mendoakan orang lain. Michael terdiam sejenak, lalu menatap kaleng kosong di depan Yusuf. Kau duduk di sini setiap hari, bahkan saat cuaca seperti ini. Mengapa tidak pergi ke tempat penampungan? Yusuf menatap langit yang mendung. Tempat itu penuh, Pastor. Dan aku tidak ingin mengambil ruang dari yang lebih muda, lebih kuat. Allah memberiku tempat di bawah langit ini, dan itu cukup. Pastor Michael menatap Yusuf dengan rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Lalu, anjing itu? Yusuf tersenyum sambil mengusap kepala anjing kecil itu yang kini meringkuk di pangkuannya. Ia lapar. Aku juga lapar. Tapi jika satu potong roti bisa membuatnya bertahan, bukankah itu lebih baik daripada aku yang memakannya sendiri? Hujan masih turun, tapi di antara dua orang itu, waktu seolah berhenti. Ada sesuatu yang suci dalam keheningan mereka. Sebuah pengertian yang tidak membutuhkan agama yang sama untuk bisa dirasakan. Michael menatap lelaki itu lebih lama. Di pikirannya kalimat dari Injil Yohanes terngiang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk sahabatnya. Ia sadar, kasih sejati tidak selalu datang dari mimbar. Kadang, kasih sejati datang dari seorang pengemis basah kuyup yang rela berbagi dengan seekor anjing liar. Tanpa berkata banyak, Michael membuka jasnya, melepas syal wol di lehernya, lalu menaruhnya di bahu Yusuf. Masuklah ke dalam gereja, katanya lembut. Hujan belum akan berhenti. Di dalam lebih hangat, Yusuf menatap syal itu lama, lalu menggeleng pelan. Terima kasih, Pastor. Tapi aku tidak ingin mengotori rumah Tuhan dengan lumpur di kakiku. Michael tersenyum. Rumah Tuhan tidak pernah kotor karena tamunya. Ia hanya kotor jika orang-orang di dalamnya kehilangan belas kasih. Kali ini Yusuf tidak membantah. Perlahan, ia berdiri, menggendong anjing kecil itu di tangannya. Bersama Michael, mereka melangkah masuk ke dalam gereja tua yang hangat dan beraroma lilin. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri itu, Yusuf tidak merasa sendiri lagi. Di balik dinding batu dan cahaya redup lilin, dua hati yang berbeda keyakinan mulai menemukan sesuatu yang sama, kasih tanpa pamrih. Hujan telah reda, tapi udara masih lembab dan dingin. Sinar matahari menembus kaca warna-warni gereja Saint Mary, memantulkan cahaya lembut ke lantai batu tua yang licin. Di ruang bawah tanah gereja, tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan dan lilin cadangan, kini tercium aroma teh hangat dan roti panggang. Di sudut ruangan sederhana itu duduk Yusuf Al-Faruq, mengenakan pakaian bersih pemberian Pastor Michael. Tubuhnya kini terlihat sedikit segar, meski wajahnya tetap menampakkan garis lelah yang dalam. Di sampingnya, anjing kecil yang dulu ia beri roti kini tidur meringkuk di selimut tua. Pastor Michael menuruni tangga perlahan sambil membawa dua cangkir teh. Ia tersenyum melihat Yusuf tengah membaca sebuah mushaf kecil dengan kulit sudah usang. Setiap pagi kau mulai dengan itu? Tanya Michael sambil menyerahkan teh. Yusuf menerima cangkir itu dengan dua tangan. Setiap pagi dan setiap malam, inilah teman yang tidak pernah meninggalkanku. Michael duduk di kursi di seberang Yusuf. Aku ingin tahu, katanya lembut. Setelah semua yang terjadi, kehilangan keluarga, rumah, bahkan harga diri di mata dunia, apa yang masih membuatmu bertahan dalam imanmu? Yusuf terdiam sejenak. Ia menatap uap teh yang naik pelan, lalu menjawab dengan nada tenang tapi dalam. Islam mengajarkan bahwa setiap napas adalah amanah, bukan milik kita. Selama aku masih bernapas, berarti Allah belum selesai menulis kisahku. Michael memandangi lelaki itu dengan tatapan takjub. Kata-kata sederhana itu seperti menampar sisi dirinya yang selama ini bersembunyi di balik dogma. Begitu dalam, gumamnya. Kadang aku berpikir, orang sepertimu yang harusnya berdiri di mimbar bukan aku. Yusuf tersenyum kecil. Kita semua punya mimbar masing-masing, Pastor. Ada yang berbicara dengan kata-kata, ada yang dengan perbuatan. Ketukan pintu mendadak terdengar dari atas. Mikael menoleh. Itu pasti tamu, katanya. Ia berdiri dan menepuk bahu Yusuf. Istirahatlah sebentar. Aku akan kembali. Tak lama kemudian, langkah kaki lain terdengar di tangga. Dan muncullah sosok yang membuat Yusuf terdiam. Clara Morrison. Wanita muda itu mengenakan mantel panjang. Kamera tergantung di lehernya, matanya tajam seperti biasa. Begitu melihat Yusuf, langkahnya terhenti. Jadi engkau tinggal di sini sekarang? Suaranya terdengar dingin. Yusuf menatapnya lembut. Sementara. Gereja ini menampung lebih dari yang pantas aku terima. Clara menatap sekeliling, lalu berkata sinis, lucu. Seorang pengemis muslim berlindung di rumah Tuhan orang Kristen.
Dunia benar-benar ironis. Michael yang baru turun kembali tersenyum canggung. Clara, ini Yusuf. Kau sudah mengenalnya, rupanya. Oh, aku mengenalnya, jawab Clara tajam. Dia bahan tulisanku yang belum sempat kubuat. Clara datang untuk mewawancaraiku, jelas Michael. Tentang kegiatan sosial gereja, Clara mengangguk. Ya, tapi tampaknya aku menemukan subjek yang lebih menarik di sini. Ia menatap Yusuf tajam. Kau bilang Tuhanmu memberkahimu, kan? Tapi lihat dirimu sekarang. Mengemis, bergantung pada belas kasih orang yang tak seiman. Di mana rahmat Tuhanmu dalam semua ini? Michael hendak menegurnya, tapi Yusuf mengangkat tangan meminta agar biarkan ia menjawab. Ia menatap Clara dengan mata yang tenang, seperti air yang tak terusik batu. Rahmat Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kau harapkan. Kadang ia menguji kita dengan kehilangan agar kita belajar menghargai apa yang tersisa. Kadang ia memberi melalui tangan orang yang berbeda keyakinan untuk menunjukkan bahwa kasih tidak punya agama. Clara terdiam sejenak, tapi lalu tertawa pendek. Kata-kata indah, tapi hanya cocok di buku doa. Dunia nyata tak seindah itu. Dunia memang tidak indah, jawab Yusuf pelan. Tapi kebenaran tetap indah, bahkan ketika dunia menolaknya. Clara melipat tangannya di dada. Kalau begitu, buktikan padaku. Katamu Islam penuh rahmat, penuh kebenaran. Tunjukkan satu ayat dari kitabmu yang bisa mengubah dunia. Hanya satu. Kalau memang ada, mungkin aku akan mulai percaya ucapanmu. Michael menatap Yusuf penasaran. Ia tahu Clara sedang menantang, tapi juga tahu bahwa di balik nada sinisnya, ada rasa ingin tahu yang tulus. Yusuf menatap mushaf kecil di pangkuannya. Ia mengusap sampulnya dengan lembut, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Aku tidak tahu apakah dunia akan berubah, tapi aku tahu ayat ini telah mengubahku. Ia membuka halaman yang sudah kusam, menunjuk satu baris ayat yang dilipat dengan hati-hati. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Al-Ma'idah 32. Ruangan itu hening. Hanya suara jarum jam di dinding dan dengus napas anjing kecil di pojok ruangan. Clara menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia mencoba menertawakan, tapi suaranya tercekat. Jadi, hanya itu, katanya akhirnya. Ayat moral, seperti ribuan ayat lain dari agama manapun. Yusuf menatapnya penuh makna. Mungkin, tapi ayat itu bukan hanya tentang moral, melainkan tentang nilai kehidupan. Dunia lupa, satu jiwa bisa lebih berharga dari seluruh ambisi manusia. Clara tidak menjawab. Ia hanya menatap Yusuf lama, lalu berkata pelan, Kau bicara seperti orang yang kehilangan segalanya. Yusuf tersenyum. Mungkin karena kehilanganlah aku belajar arti memiliki. Michael yang mendengarkan dari sudut ruangan tak bisa menahan air matanya. Ia sadar, pagi itu bukan sekadar pertemuan dua keyakinan, tapi pertemuan dua dunia. Dunia yang masih mencari makna, dan dunia yang sudah menemukannya dalam kesederhanaan. Cahaya sore menembus jendela kaca gereja Saint Mary, menciptakan lukisan warna-warni di dinding batu yang dingin. Di tengah cahaya itu, Yusuf Al-Faruq duduk bersila, memegang mushaf kecil yang lusuh. Halaman demi halaman tampak sudah penuh lipatan, bekas air, dan waktu. Di hadapannya Clara Morrison berdiri mematung. Kalimat yang baru saja diucapkan Yusuf masih bergaung dalam benaknya, seperti gema yang tak mau berhenti. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. QS Al-Ma'idah 32. Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya menusuk, bukan sekadar kata. Ia seperti membelah lapisan keras yang selama ini melindungi Clara dari sesuatu yang ia tak ingin hadapi. Kebenaran yang lebih besar dari dirinya. Yusuf menatapnya lembut. Ia tahu tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ayat itu, katanya pelan, mengubah cara aku melihat dunia. Aku kehilangan rumah, keluarga, tanah air. Tapi aku masih punya satu jiwa. Dan jika aku bisa membuat satu jiwa saja merasa damai, berarti aku belum hidup sia-sia. Clara mencoba membuka mulut untuk membalas, tapi tak ada kata keluar. Ia hanya bisa menatap lelaki tua itu, seorang pengemis yang tidak punya apa-apa, tapi berbicara seolah memiliki seluruh kebijaksanaan dunia. Akhirnya, ia berkata pelan, Aku tidak tahu harus berkata apa. Yusuf tersenyum samar. Tak perlu berkata apapun.
Kebenaran tidak selalu butuh jawaban, hanya kesediaan hati untuk mendengarnya. Sore itu Clara pulang tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan di antara bayangan bangunan tua Bristol Field, pikiran dan hatinya bergolak. Suara Yusuf dan ayat yang diucapkannya terus mengulang di kepalanya, seperti gema yang menolak padam. Setiap kali mencoba mengalihkan perhatian, dengan musik, dengan membaca berita, bahkan dengan minum segelas anggur, ayat itu tetap kembali. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa. Kenapa aku memikirkannya? Gumamnya kesal di depan cermin apartemennya malam itu. Itu hanya kalimat dari kitab kuno. Namun, di balik penolakan itu, rasa penasaran mulai tumbuh. Ia membuka laptop, mengetik di mesin pencari. Al-Maidah 32 Full Translation. Teks Arab dengan terjemahan Inggris muncul di layar. Clara membacanya perlahan, mencoba mencari kontradiksi atau kelemahan seperti biasa ia lakukan dalam pekerjaannya sebagai jurnalis investigatif. Tapi semakin ia membaca, semakin hatinya gelisah. Ayat itu tidak berbicara tentang kekuasaan, bukan tentang perpecahan, tapi tentang nilai kehidupan, tentang cinta yang melampaui batas agama dan bangsa. Ia menggulir layar ke bawah, membaca tafsir dari berbagai situs Islam dan non-Islam. Beberapa menjelaskan konteks ayat itu, tentang Bani Israel, tentang hukum Tuhan yang menegaskan kesucian nyawa manusia. Tapi bagi Clara, maknanya terasa lebih pribadi. Ia menatap layar lama sekali, seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Ia berbisik. Entah kenapa, matanya tiba-tiba terasa panas. Malam-malam berikutnya, Clara tak bisa tidur nyenyak. Di meja kerjanya, berserakan buku-buku, salinan Al-Quran terjemahan, catatan kecil, dan artikel yang ia unduh dari internet. Ia membaca berjam-jam, mencoba mencari kesalahan. Sesuatu yang bisa membuatnya yakin bahwa keyakinan Yusuf hanyalah ilusi penghiburan orang miskin. Namun yang ia temukan justru ketenangan yang asing. Setiap kali membaca ayat-ayat tentang kasih, keadilan, dan sabar, ada bagian dalam dirinya yang bergetar. Ia mulai menandai ayat-ayat dengan pena. Awalnya untuk riset, tapi lama-lama seperti seseorang yang sedang mencari arah pulang. Satu malam, ketika lampu meja satu-satunya menerangi wajahnya yang letih, Clara berhenti membaca dan menatap keluar jendela. Salju turun pelan di luar sana. Ia memikirkan Yusuf, lelaki tua yang duduk di depan gereja tanpa dendam pada siapapun, bahkan kepada dunia yang menghancurkannya. Bagaimana bisa seseorang seperti dia masih percaya? Katanya lirih. Ia menatap Al-Quran terjemahan di tangannya. Perlahan, ia membuka halaman yang ditandai. Ayat yang sama yang diucapkan Yusuf. Jika menyelamatkan satu jiwa, berarti menyelamatkan seluruh manusia. Katanya pelan. Mungkin itulah yang coba dia lakukan setiap hari. Dengan sabar, dengan senyum, bahkan tanpa rumah. Keesokan harinya, Clara datang ke gereja Saint Mary lagi. Tapi kali ini bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban. Ia menemukan Yusuf sedang menyapu lantai ruang bawah tanah. Anjing kecilnya mengikut dari belakang. Clara berdiri di tangga, memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu yang hangat dalam pemandangan sederhana itu. Kedamaian yang ia cari di seluruh dunia kariernya, tapi tak pernah ia temukan di balik sorotan kamera atau penghargaan jurnalistik. Yusuf, panggilnya pelan. Yusuf menoleh, tersenyum lembut. Selamat pagi, Nona Clara. Clara ragu sejenak, lalu mendekat. Ia menatap Yusuf lama, kemudian berkata lirih, aku membaca ayat itu lagi. Dan, tanya Yusuf lembut. Clara menunduk, menatap ujung sepatunya. Aku tidak tahu apakah aku percaya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Yusuf tersenyum, matanya hangat. Maka teruslah memikirkannya, Nona Clara. Karena hati yang mulai berpikir adalah hati yang sedang dipanggil. Clara menatapnya. Kali ini tanpa sinis, tanpa defensif. Hanya tatapan seorang manusia yang untuk pertama kalinya mulai melihat cahaya kecil di tengah gelap pikirannya. Rintik hujan mengetuk kaca jendela ruang redaksi The Bristol Field Chronicle. Di tengah suasana sibuk dan suara keyboard yang bersaut-sautan, Clara Morrison duduk diam di mejanya, menatap layar laptop yang menampilkan satu nama. Yusuf Al-Faruq, refugee from Syria. Ia mengetik perlahan, membuka satu demi satu dokumen, berita, dan arsip digital yang bisa ditemukan. Awalnya, ia hanya ingin menulis laporan ringan tentang pengemis, Muslim yang membuat kehebohan kecil di depan gereja, tapi rasa penasaran kini berubah menjadi dorongan pribadi. Ia ingin tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Lelaki yang dengan satu ayat, Al-Quran mampu mengguncang pikirannya yang selama
Ini keras pada agama. Clara memulai pencariannya dari catatan pengungsi di Brinstonfield. Dalam daftar bantuan sosial, nama Yusuf Al-Faruq muncul, terdaftar sebagai penerima sementara tunjangan kemanusiaan PBB. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada permintaan perlindungan khusus. Namun di kolom profesi sebelum pengungsian, tertulis, guru bahasa Arab, Aleppo, Syria. Clara membacanya 2 kali. Guru, gumamnya. Bukan pengemis? Ia segera mencari lebih dalam. Arsip lama dari organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa Yusuf dulu mengajar di Madrasah Al-Kindi, salah satu sekolah bahasa dan sastra tertua di Aleppo. Di foto-foto lama yang buram, ia terlihat mengenakan jas sederhana, mengajar di depan papan tulis dengan tulisan Arab rapi. Wajahnya lebih muda, tapi senyum yang sama, tenang, penuh sabar. Clara menatap foto itu lama sekali. Ia merasa dadanya sesak. Orang yang ia anggap pemalas ternyata dulu seorang guru. Ia terus menelusuri jejaknya. Dalam laporan PBB yang sama, tercatat bahwa Yusuf kehilangan istri dan 2 anaknya dalam serangan udara di Aleppo tahun 2016. Rumahnya hancur, dan ia ditemukan selamat di antara reruntuhan, memeluk mushaf kecil yang kini selalu ia bawa. Clara menutup laptop, menatap kosong ke arah jendela yang diselimuti hujan. Suara sirene di kejauhan, udara dingin, aroma kopi basi di ruangan, semuanya terasa hampa. Ia teringat kata-kata Yusuf, aku masih punya 1 jiwa. Jika aku bisa menyelamatkan 1 jiwa, berarti aku belum hidup sia-sia. Air mata tiba-tiba menetes tanpa ia sadari. Ia menghapusnya cepat-cepat, tapi semakin ia menolak, semakin deras mengalir. Bagaimana bisa seseorang seperti dia masih tersenyum? Bisiknya pelan. Malam itu, Clara memutuskan menulis. Bukan artikel pesanan redaksi, tapi catatan pribadi. Hari ini aku menemukan kebenaran yang menampar egoku. Yusuf bukan pengemis malas, bukan imigran gelap yang mencari simpati. Ia seorang guru, seorang ayah, seorang manusia yang kehilangan segalanya, tapi masih menyebut nama Tuhan dengan damai. Aku menulis ini bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai seseorang yang mulai merasa malu dengan pikirannya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap layar. Ada dorongan aneh untuk tahu lebih banyak, bukan sekadar tentang Yusuf, tapi tentang apa yang membuatnya bertahan. Clara menutup laptop, mengenakan jaket tebal, dan berjalan keluar di tengah hujan. Gereja St. Mary tampak sunyi saat ia tiba. Cahaya hangat dari ruang bawah tanah masih terlihat. Clara menuruni tangga perlahan, dan seperti sudah menunggunya, Yusuf duduk di kursi kayu tua sambil membaca. Assalamualaikum, sapa Clara dengan pelafalan yang kaku. Yusuf menatapnya, terkejut tapi senang. Waalaikumsalam, Nona Clara. Hujan deras di luar, mengapa datang malam-malam begini? Clara mendekat, menatapnya dengan mata yang berair. Entah karena hujan atau emosi. Aku mencari kebenaran tentangmu. Yusuf tersenyum. Dan apa yang kau temukan? Clara menarik napas dalam. Kau bukan pengemis, kau guru. Kau kehilangan keluargamu di Aleppo. Yusuf menunduk, suaranya lirih. Benar, mereka sudah pulang lebih dulu ke Tuhan. Hening, hanya suara hujan di luar. Clara menatapnya lekat-lekat. Aku tidak mengerti. Bagaimana kau bisa tidak membenci dunia setelah semua itu? Yusuf menatap lampu kecil di meja, lalu menjawab tenang. Karena kebencian hanya membuatku kehilangan mereka 2 kali. Sekali di dunia, sekali di hati. Dan aku tidak ingin kehilangan cinta yang tersisa. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dada Clara bergetar. Ia menunduk, menahan tangis. Semakin aku mengenalmu, katanya dengan suara bergetar, semakin aku merasa, aku yang miskin, bukan kau. Yusuf tersenyum lembut. Kita semua miskin, Nona Clara. Bedanya, ada yang miskin harta dan ada yang miskin makna. Aku hanya berusaha memperkaya jiwaku. Ketika malam semakin larut, Clara keluar dari gereja dengan hati yang berat tapi hangat. Di bawah hujan yang tak berhenti, ia berjalan tanpa arah, memeluk buku catatannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kosong, tapi juga penuh. Kosong dari kesombongan, penuh dengan rasa ingin tahu yang baru. Tentang Tuhan, tentang manusia, dan tentang makna hidup yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Suara lonceng gereja St. Mary bergema lembut di pagi hari. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di halaman belakang gereja, Pastor Michael Evans berdiri termenung, memandang salib tua di puncak menara batu. Sudah 3 hari berlalu sejak ia mendengar Yusuf mengutip ayat itu. Barang siapa menyelamatkan 1 jiwa, dan entah mengapa, kalimat itu terus menempel di benaknya seperti bayangan yang enggan pergi.
Bertahun-tahun ia memimpin misa, mengajarkan kasih Kristus, dan menenangkan umat yang gelisah. Tapi baru kali ini, satu kalimat dari kitab yang bukan Injil membuatnya merasa kecil di hadapan kebenaran. Di ruang bawah gereja, Yusuf sedang menata roti dan teh sederhana untuk sarapan. Pastor Michael masuk perlahan, masih mengenakan jubah abu-abu panjangnya. "Selamat pagi, Pastor," sapa Yusuf dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Yusuf," jawab Michael. "Aku harap aku tak mengganggu." "Tidak sama sekali, duduklah. Kau ingin teh?" Michael duduk di kursi kayu di hadapan Yusuf. Ia menatap cangkir di tangannya sejenak, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Aku ingin bicara tentang ayat yang kau sebut tempo hari, tentang menyelamatkan satu jiwa." Yusuf mengangguk pelan. "Al-Maidah ayat 32. Mengapa, Pastor?" Michael menghela napas. "Aku tak tahu, Yusuf. Ayat itu anehnya tidak terasa asing. Seolah mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama hilang. Dalam Injil juga tertulis, 'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.' Tapi selama ini aku takut, mungkin aku hanya mengucapkannya, tanpa benar-benar memahaminya." Yusuf menatapnya lembut. "Kasih sejati, Pastor, bukanlah kata yang indah. Ia seperti napas, tak terlihat tapi terus bekerja. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan kecil bisa menyalakan cahaya bagi seseorang, tapi cahaya itu tidak perlu membawa nama kita." Michael terdiam, menatap Yusuf lama sekali. "Kau bicara seolah telah hidup dengan kehilangan yang besar, tapi tetap utuh." Yusuf tersenyum samar. "Kehilangan bukan akhir, Pastor. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan memurnikan niat kita. Aku dulu marah, sangat marah. Tapi suatu hari aku menyadari, jika aku membalas kebencian dengan kebencian, aku hanya memperpanjang rantai yang sama. Maka aku memilih menjadi mata rantai yang putus." Michael menunduk. Kata-kata itu menembusnya lebih dalam dari yang ia sangka. "Menjadi mata rantai yang putus." Ulangnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Michael semakin sering duduk bersama Yusuf. Mereka berdiskusi tentang iman, tentang kasih, tentang makna hidup setelah kehilangan. Terkadang mereka hanya diam, membiarkan keheningan berbicara. Suatu sore, Michael bertanya, "Yusuf, apa yang membuatmu tetap beriman setelah semua penderitaan yang kau alami? Banyak orang kehilangan iman hanya karena hal sepele, tapi kau kehilangan segalanya dan justru semakin yakin." Yusuf menatap jendela kecil yang diterpa cahaya sore. "Karena aku tak mencari Tuhan di tempat yang salah, Pastor. Dulu aku mencarinya di langit, di doa panjang, di keajaiban. Tapi akhirnya aku sadar, Tuhan bersembunyi dalam setiap perbuatan kecil yang kita lakukan untuk orang lain." Michael mengangguk pelan. "Kasih tanpa ingin dikenang." "Ya," jawab Yusuf. "Itulah kasih yang paling murni." Namun, di balik ketenangan itu, hati Michael mulai bergejolak. Setiap kali ia berdiri di mimbar pada hari Minggu, mengucapkan khotbah, ada bagian dalam dirinya yang mulai meragukan kata-kata sendiri. Ia berbicara tentang penyelamatan hanya melalui Kristus, tapi pikirannya kembali pada Yusuf, seorang Muslim yang tak meminta keselamatan, tapi justru menebar kedamaian yang nyata. Malam itu, setelah misa, Michael duduk sendirian di ruang doa. Lampu temaram memantulkan bayangan salib di dinding. Ia berlutut, tapi doa-doanya tidak mengalir seperti biasa. Yang keluar justru kebingungan. "Tuhan," bisiknya lirih, "apakah mungkin kebenaran-Mu lebih luas dari batas yang kami buat?" Air matanya menetes. Ia merasa bersalah, seolah mengkhianati keyakinan yang ia ajarkan selama puluhan tahun. Tapi di sisi lain, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar jujur kepada Tuhannya. Beberapa hari kemudian, Michael kembali menemui Yusuf. "Aku punya pengakuan," katanya pelan. "Setiap kali aku berdoa akhir-akhir ini, aku merasa seperti bercermin. Dan di cermin itu, aku melihat dirimu." Yusuf tersenyum. "Mungkin karena kita sama, Pastor. Sama-sama mencari Tuhan dengan cara yang berbeda." Michael terdiam lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku mulai berpikir, mungkin Tuhan tidak menilai siapa yang berdoa paling benar, tapi siapa yang paling tulus menyelamatkan satu jiwa." Yusuf mengangguk pelan. "Dan itulah inti dari ayat itu, Pastor. Jika satu jiwa saja bisa kita selamatkan dengan kasih, dengan kejujuran, dengan doa, maka kita telah menyelamatkan dunia yang kecil di dalam diri kita." Michael menatap Yusuf lama. Lalu untuk pertama kalinya ia menunduk bukan karena kewajiban religius, tapi karena rasa hormat. Di hadapan seorang pengemis tua dari Aleppo, Pastor Michael menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan di balik salib dan altar.
bayangan Tuhan yang hidup dalam hati manusia yang sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali ia berdiri di mimbar, kata-katanya tak lagi sama. Ia tidak lagi berbicara tentang doktrin. Ia berbicara tentang cinta yang tidak mengenal batas. Cinta yang pernah diajarkan seorang lelaki bernama Yusuf Al-Faruq. Langit musim semi di Brinstonfield mulai cerah, tapi Clara Morrison justru merasa dadanya berat. Ia duduk di depan layar laptop di ruang redaksi The Brinstonfield Chronicle, mengetik perlahan, ragu di setiap huruf yang muncul. Di layar, tertera judul artikel barunya, The Beggar Who Spoke Like a Prophet. Seorang pengemis asing yang kata-katanya mampu menembus dinding kesombongan dunia modern. Ia menatap judul itu lama. Setiap kalimat di bawahnya ditulis dengan hati-hati, bukan dengan gaya sinis seperti dulu, tapi dengan ketulusan yang jarang ia tunjukkan dalam karir jurnalistiknya. Dalam artikelnya, Clara tidak menyebut nama Yusuf Al-Faruq. Ia hanya menulis tentang seorang pria tua muslim dari negeri yang hancur oleh perang, yang setiap hari duduk di depan gereja tua dan mengucap, "May Allah bless you," kepada siapapun yang melintas. Ia menulis bagaimana lelaki itu menjadi bahan ejekan, bagaimana ia tetap tersenyum, dan bagaimana satu ayat yang diucapkannya mengubah pandangan hidup seorang jurnalis, dirinya sendiri. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. KS Al-Maidah 32. Ayat itu menembus batas agama, menembus lapisan keangkuhan kita yang merasa paling benar. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, mungkin pengemis, mungkin filsuf yang menyamar. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah sama lagi setelah mendengar kalimat itu. Clara berhenti mengetik. Ia menarik napas panjang lalu menutup matanya sejenak. Di dalam benaknya, wajah Yusuf muncul dengan senyum lembut yang dulu ia remehkan. "Aku berhutang maaf padamu," bisiknya pelan. Artikel itu diterbitkan keesokan paginya di laman depan The Chronicle. Awalnya, Clara mengira akan berlalu begitu saja seperti tulisan lain. Namun dalam waktu 3 jam, artikel itu dibagikan ribuan kali di media sosial. Komentar bermunculan dari seluruh penjuru Eropa. Siapa pengemis itu? Aku ingin bertemu dia. Ayat itu sungguh luar biasa. Aku bukan muslim, tapi aku menangis membacanya. Kita perlu lebih banyak orang seperti dia di dunia ini. Clara menatap layar ponselnya yang terus bergetar oleh notifikasi. Ia tak menyangka, tulisan sederhana tentang seorang pria yang dianggap tidak penting kini menjadi topik utama di Eropa. Media-media besar mulai mengutip tulisannya. BBC, The Guardian, Le Monde, bahkan Der Spiegel menulis ulang kisah itu dengan berbagai versi. #The Beggar Who Spoke Like a Prophet trending di Twitter. Video-video pendek muncul. Orang-orang dari berbagai negara membaca ayat Al-Maidah 32 dalam bahasa mereka sendiri, dengan latar musik lembut dan teks "Save one soul, save all mankind." Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, Clara justru merasa tidak damai. Ia menatap foto-foto lama yang tersimpan di laptop. Foto Yusuf yang dulu ia ambil diam-diam dengan niat menghina. Seorang pria tua duduk di depan gereja memegang cangkir logam, mata sayu tapi damai. Kini setiap kali melihat foto itu, hatinya perih. Ia teringat bagaimana dulu ia menertawakan Yusuf di depan teman-temannya, bagaimana ia menulis artikel pedas tentang imigran gelap pemalas yang menjadi beban sosial. Ya Tuhan, ia berbisik, aku yang harusnya minta maaf padanya. Hari berikutnya, ruang redaksi penuh dengan kegembiraan. Editor kepala memanggil Clara dengan senyum lebar. "Clara, artikelnya luar biasa. Kita jadi viral di seluruh Eropa. Kau baru saja membuat Chronicle dikenal dunia," katanya sambil menepuk pundaknya. Clara hanya tersenyum hambar. "Terima kasih, Sir. Tapi semua orang bertanya hal yang sama," lanjut sang editor. "Siapa pengemis itu? Dari mana asalnya? Kita harus cari tahu. Bayangkan kalau kita dapat wawancara eksklusif, dunia pasti heboh lagi." Clara menelan ludah. "Aku tidak bisa," editor mengernyit. "Tidak bisa? Kenapa?" Clara menatap layar mejanya, lalu berkata pelan, "Karena dia tidak ingin dikenal. Karena kebaikan sejatinya justru terletak pada kerendahan hatinya." Editor menghela napas panjang. "Kau jurnalis, Clara. Dunia butuh tahu siapa dia." Clara menatap keluar jendela, ke arah gereja Saint Mary yang tampak kecil dari kejauhan. "Dunia tidak selalu butuh tahu segalanya," katanya pelan. "Kadang cukup tahu bahwa kebaikan masih ada." Sore itu, Clara berjalan menuju gereja.
Yusuf duduk seperti biasa, dikelilingi burung merpati yang jinak. Di tangannya ada mushaf lusuh yang terus ia baca. Clara berdiri beberapa meter di depannya, ragu. Ia tahu, berita tentang dirinya mungkin sudah tersebar sampai telinga Yusuf. Tapi ketika Yusuf menatap dan tersenyum, ia tak melihat kebanggaan sedikit pun, hanya ketenangan. "Aku menulis tentangmu," kata Clara akhirnya. "Tapi aku tak menyebut namamu." Yusuf tersenyum. "Aku tahu. Banyak orang datang ke sini bertanya, tapi aku hanya bilang aku bukan siapa-siapa." Clara menunduk, air matanya jatuh. "Aku menyesal pernah merendahkanmu. Dunia baru tahu kau bijak, tapi aku yang pertama menertawakanmu." Yusuf meletakkan tangannya di dada. "Tidak apa, Nona Clara. Dulu aku juga pernah sombong sebelum kehilangan segalanya. Kadang Tuhan menundukkan kita, agar kita belajar melihat dari bawah. Tempat di mana cinta sejati tumbuh." Clara menatapnya lama. Dan kini seluruh dunia mendengar ayat yang dulu hanya kau lantunkan di jalanan. Yusuf menatap langit sore yang memerah. "Itu bukan karena aku, Nona. Itu karena kebenaran memang ingin ditemukan. Aku hanya perantara kecil." Clara tersenyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rendah hati dan bebas. Dan di luar sana, dunia terus mencari siapa pengemis yang berbicara seperti Nabi, tanpa tahu bahwa sang Nabi tanpa nama itu masih duduk tenang di depan gereja tua, membaca ayat yang sama. Suatu pagi yang dingin di Bristol Field, suasana di depan gereja Saint Mary mendadak kacau. Mobil polisi berhenti di pinggir jalan, sirenenya memecah keheningan. Dua petugas keluar dengan wajah tegang, melangkah cepat menuju sosok tua yang sedang memberi roti kepada anak-anak jalanan. Yusuf Al-Faruq menatap mereka tanpa gentar, hanya dengan tatapan lembut yang sama seperti biasa. "Apakah aku sudah berbuat salah, Tuan?" Tanyanya pelan, suaranya tenang. "Kau harus ikut kami untuk dimintai keterangan," jawab salah satu petugas. "Ada laporan bahwa kau menyebarkan pesan keagamaan yang diduga berpotensi memicu radikalisme." Yusuf tidak melawan. Ia hanya menatap langit yang abu-abu, lalu mengangguk. "Baik, jika itu yang harus kulakukan." Anak-anak kecil yang tadi menerima roti menatap bingung. Salah satu dari mereka berlari mengejar polisi sambil berteriak, "Dia tidak jahat, dia selalu baik." Tapi Yusuf hanya menggeleng dan memberi isyarat agar anak itu berhenti. Di kejauhan, Clara Morrison menyaksikan semuanya dari seberang jalan. Ia berlari mendekat, memanggil Yusuf dengan suara gemetar. "Yusuf, apa yang terjadi?" Yusuf tersenyum samar. "Mungkin inilah ujian terakhirku, Nona Clara." Berita penangkapan Yusuf menyebar dengan cepat. Di televisi, di media sosial, bahkan di forum internasional. Headline yang sama muncul. "The beggar who spoke like a prophet ditangkap karena dugaan propaganda agama." Kelompok ekstremis sekuler menuduh Yusuf sebagai simbol terselubung dari Islamisasi diam-diam. Mereka memotong sebagian kalimat dari artikel Clara tanpa konteks dan menyebarkannya dengan narasi bahwa Yusuf sedang mempengaruhi masyarakat dengan pesan agama. Komentar di media sosial pun terbagi dua. Sebagian membelanya, sebagian lain menuntut agar ia diusir. Clara duduk di ruang redaksi, tangan gemetar di atas keyboard. Ia membaca berita itu berulang kali, tak percaya bagaimana kata-katanya bisa disalahartikan. Ayat yang ia ucapkan justru tentang menyelamatkan manusia, bukan membunuh, serunya pada rekan-rekannya. Bagaimana bisa mereka memelintirnya seperti ini? Editor hanya menghela napas. "Clara, situasinya sensitif. Pemerintah sedang menekan isu ekstremisme agama. Kita harus hati-hati." Clara menatap tajam. "Hari-hari? Kalau kita diam, itu artinya kita setuju mereka menghancurkan orang baik hanya karena keyakinannya." Tanpa pikir panjang, Clara menulis artikel baru dengan judul "Ayat yang mereka takutkan, kebenaran yang dibelokkan." Dalam tulisannya, ia menjelaskan arti sebenarnya dari QS, Al-Ma'idah 32, bahwa ayat itu mengajarkan untuk menghargai kehidupan, bukan kekerasan. Ia menulis tentang Yusuf, tentang kasihnya, tentang roti yang ia bagi, bahkan ketika ia lapar. "Jika dunia menuduh lelaki itu berbahaya, maka aku ingin berada di sisi bahaya yang seperti itu. Bahaya yang mengajarkan cinta dan perdamaian." Artikel itu menyebar seperti api. Tapi kali ini bukan hanya publik yang memperhatikan. Gereja, universitas, bahkan lembaga antaragama mulai bersuara. Dan yang paling mengejutkan, Pastor Michael Evans muncul di televisi nasional Inggris malam itu. Di studio berita BBC, suasananya hening. Pastor Michael duduk tegak di hadapan kamera, mengenakan jubah abu-abu dan salib kayu di lehernya.
Wajahnya tampak letih, tapi matanya bersinar dengan keteguhan. Presenter bertanya, "Pastor, Anda dikenal dekat dengan sosok pengemis Muslim yang kini ditahan. Banyak yang menilai dia menyebarkan ajaran agama di ruang publik. Apa pendapat Anda?" Michael menatap kamera, lalu berbicara dengan suara dalam dan tenang. "Saya mengenal Yusuf Al-Faruq bukan sebagai pengkhotbah, tapi sebagai manusia yang paling damai yang pernah saya temui. Ia tidak datang untuk mengubah agama siapapun. Ia datang untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup ini suci dan setiap jiwa berharga." Ia berhenti sejenak, menatap lembaran kertas di tangannya. Ayat yang ia ucapkan dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 berbunyi, "Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia." Michael mengangkat pandangan, suaranya bergetar. Apakah kalimat itu radikal? Tidak. Itu adalah pesan kasih universal. Sejalan dengan semua kitab suci, semua hati nurani, semua kebenaran yang murni. Jika dunia takut pada kata-kata seperti ini, maka mungkin yang kita takuti bukan terorisme, melainkan cinta yang terlalu murni. Studio sunyi. Presenter bahkan kehilangan kata. Klip pidato Pastor Michael viral dalam hitungan jam. Video itu ditonton puluhan juta kali di YouTube dan dibagikan oleh tokoh lintas agama di seluruh dunia. Sementara itu, di ruang interogasi dingin, Yusuf duduk tenang di kursi besi. Seorang petugas membaca berita dari ponselnya dengan wajah bingung. "Seluruh negeri membela Anda, Pak Yusuf." Pendeta, jurnalis, bahkan profesor teologi, katanya pelan. Yusuf hanya tersenyum. "Alhamdulillah, mungkin inilah cara Tuhan menguji kesabaran kita, agar kebenaran bersinar lebih terang." Beberapa jam kemudian, ia dibebaskan tanpa syarat. Ketika Yusuf keluar dari gedung kepolisian, ratusan orang menunggu di luar. Di antara mereka ada Clara dan Pastor Michael. Clara berlari mendekat, air mata mengalir di wajahnya. "Aku takut mereka akan menyakitimu." Yusuf menatapnya dengan senyum damai. "Tidak, Nona Clara. Kebenaran tidak bisa disakiti. Ia hanya diuji." Michael berdiri di sebelah mereka, menatap Yusuf dengan mata yang lembab. "Kau telah menunjukkan pada dunia apa arti menyelamatkan satu jiwa." Dan di tengah kerumunan yang bersorak, Yusuf menatap langit sore Brinstonfield, berbisik pelan, "Ya Allah, jika satu jiwa saja tersentuh hari ini, maka Engkau telah mengizinkan aku hidup dengan tujuan." Meskipun tuduhannya akhirnya dicabut, sebelum keputusan bebas itu benar-benar diumumkan, Yusuf Al-Faruq harus menginap beberapa malam di dalam sel tahanan Brinstonfield Central Jail. Baginya, itu bukan hukuman, hanya jeda yang diatur oleh takdir. Dinding selnya dingin, bercat kusam, bau logam bercampur debu dan lembab. Namun di tengah ruang yang sempit itu, Yusuf tetap duduk bersila dengan wajah teduh. Bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat Al-Quran dari ingatan. Suara lirihnya menembus jeruji dan menyusup ke sel-sel lain. Para narapidana yang biasanya saling teriak atau tertawa kasar, kali ini hanya diam. Ada sesuatu dalam suaranya, sesuatu yang menenangkan. Malam pertama, seorang tahanan bertato besar bernama Robi mengetuk jeruji sel Yusuf. "Hei, orang Timur Tengah, apa yang kau bisikkan tiap malam? Mantra?" Tanyanya dengan nada mengejek. Yusuf menatapnya lembut. "Bukan mantra, saudaraku, ini doa. Aku berbicara dengan Tuhanku." Robi mendengus. "Tuhan di tempat seperti ini? Aku tak yakin dia peduli." Yusuf tersenyum, menggeleng pelan. "Dia selalu peduli. Hanya saja kita sering terlalu bising mendengarkan dunia, hingga lupa mendengar suaranya." Robi terdiam. Kata-kata itu, entah mengapa, menembus lapisan kasar dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Yusuf mulai mengajari beberapa narapidana yang penasaran. Mereka duduk melingkar di lantai sel yang kotor, mendengarkan pria berjubah lusuh itu berbicara tentang kesabaran, pengampunan, dan makna hidup. Ia tidak berkhotbah dengan nada tinggi, tidak menggurui. Ia hanya bercerita tentang tanah kelahirannya di Aleppo, tentang kehilangan, tentang cinta yang tidak lekang oleh perang. "Ketika aku kehilangan keluarga, aku berpikir, Allah telah meninggalkanku," kata Yusuf suatu sore. "Tapi kemudian aku sadar, mereka tidak hilang, mereka hanya lebih dulu dipanggil pulang. Tugasku belum selesai di sini." Salah satu narapidana muda meneteskan air mata. "Bagaimana bisa kau begitu tenang?" Yusuf tersenyum. "Karena aku percaya, bahkan di penjara pun, Allah bisa menyalakan cahaya. Gelap hanyalah tempat terbaik untuk melihat nyala kecil itu."
Ketenangan Yusuf mulai menarik perhatian para sipir. Sebagian menganggapnya aneh, sebagian kagum. Namun ada satu sipir yang menaruh dendam. Officer Barnes, pria tinggi berwajah keras, dikenal kejam terhadap tahanan. Ia sering menyindir Yusuf. "Kau pikir bisa mengubah dunia dari balik jeruji ini, pengemis?" Katanya suatu pagi saat mengantar makanan. Yusuf hanya menunduk. "Aku tak ingin mengubah dunia, Tuan. Aku hanya ingin menenangkan satu hati. Itu sudah cukup bagiku." Barnes mendengus dan pergi. Namun seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Anak laki-laki Barnes yang berusia 8 tahun, Oliver, tiba-tiba jatuh sakit keras. Dokter di rumah sakit kecil kota itu tak bisa memastikan penyebabnya. Barnes, yang jarang berdoa, mulai kehilangan harapan. Di tengah keputusasaan itu, entah kenapa, wajah Yusuf terlintas di pikirannya. Keesokan paginya, saat ia bertugas, Barnes membuka sel Yusuf. Kau bisa berdoa bukan? Untuk anakku." Yusuf memandangnya dengan lembut. "Tentu Tuan, aku akan berdoa. Tapi izinkan aku mendoakan bersama Anda di sini." Barnes mengangguk, suara tercekat. Mereka berdua duduk di lantai dingin penjara itu. Yusuf mengangkat tangannya, menatap langit-langit kusam, dan berdoa dalam bahasa Arab yang lembut, penuh makna. "Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, sembuhkan anak ini. Jadikan sakitnya sebagai jalan bagi keluarganya untuk mengenal rahmat-Mu." Air mata menetes di wajah Barnes tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ada sesuatu yang runtuh, dinding keras yang ia bangun bertahun-tahun lamanya. 3 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Oliver sembuh total. Dokter menyebutnya keajaiban medis. Barnes mendatangi Yusuf dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi anakku sehat." Kau melakukan sesuatu." Yusuf tersenyum pelan. "Aku tidak melakukan apapun, Tuan. Allah yang menyembuhkan. Aku hanya berdoa." Sejak hari itu Barnes berubah. Ia menjadi lembut terhadap para tahanan, memperlakukan mereka dengan hormat. Ia bahkan sering duduk bersama Yusuf, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara menenangkan itu. "Apa artinya ayat ini?" tanya Barnes suatu sore. Yusuf menjawab, "Itu artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar bukan berarti diam, tapi tetap lembut. Bahkan ketika dunia menjadi keras, dalam waktu beberapa minggu, suasana penjara berubah drastis. Para tahanan yang dulunya sering bertengkar kini saling berbagi makanan. Mereka mulai salat berjamaah di pojok sel, dengan Yusuf sebagai imam. Beberapa bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, menangis terseduh-seduh. Suatu malam, seorang narapidana baru berbisik, "Bagaimana mungkin cahaya seperti ini bisa muncul di tempat sekelam ini?" Yusuf menjawab pelan, "Karena Allah tidak butuh masjid untuk menurunkan hidayah. Kadang justru di tempat tergelap, manusia paling siap melihat cahaya. Dan begitulah, dari dalam jeruji, cahaya itu menyebar." Yusuf tidak menyadari bahwa kisahnya kembali menyentuh dunia luar. Para narapidana yang bebas kemudian menceritakan pengalaman mereka, dan banyak dari mereka memeluk Islam setelah keluar. Preston Field kini mengenal penjara itu bukan lagi sebagai tempat keputusasaan, melainkan tempat di mana seorang pengemis menyalakan cahaya iman, dan Yusuf, yang dulu direndahkan di jalanan, kini menjadi guru. Udara musim semi di Preston Field terasa hangat untuk pertama kalinya setelah musim dingin yang panjang. Di tengah taman kota yang dipenuhi bunga dafodil kuning, seorang wanita berdiri dengan kerudung lembut menutupi rambutnya. Wajahnya tenang, matanya teduh, jauh berbeda dari sosok jurnalis keras kepala yang dulu menulis dengan amarah. Itu Clara Morrison. Atau kini, ia lebih dikenal dengan nama barunya, Aisha Morrison. Perjalanan menuju cahaya itu tidak terjadi dalam semalam. Setelah peristiwa penangkapan dan pembebasan Yusuf, Clara merasa hidupnya terguncang. Artikel-artikelnya dibaca jutaan orang, namun di dalam dirinya ada kekosongan yang semakin dalam. Malam demi malam, ia kembali membuka mushaf kecil yang pernah Yusuf hadiahkan padanya. Mushaf usang dengan sudut-sudut kertas menguning. Di halaman yang sudah ditandai, tertulis ayat yang dulu diucapkan Yusuf. "Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia." QS Al-Ma'idah 32. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak hanya membaca kata-katanya. Ia merasakan maknanya. Ia teringat bagaimana Yusuf, seorang yang kehilangan segalanya, masih mampu memberi, masih mampu mencintai dunia yang telah melukainya. Ia teringat Pastor Michael yang menemukan kedamaian melalui ayat itu.
Dan ia teringat dirinya sendiri, yang dulu begitu sombong, menganggap kebenaran hanyalah data, bukan jiwa. Tangannya gemetar. Ia menutup mushaf itu dengan air mata mengalir. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalanmu yang lurus." Beberapa minggu kemudian, Clara menemui Yusuf di luar penjara setelah ia resmi bebas. Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon mapel yang rimbun. "Yusuf," katanya pelan, "aku sudah membaca banyak tentang Islam, tentang rahmat, tentang sabar, tentang tauhid. Tapi satu hal yang aku belum pahami, bagaimana kau bisa percaya pada kasih Tuhan setelah kehilangan segalanya?" Yusuf menatapnya dengan mata teduh, penuh empati. "Aku kehilangan dunia, Nona Clara, tapi aku menemukan Tuhan. Dan ketika seseorang menemukan Tuhan, ia tak pernah benar-benar kehilangan apapun." Kata-kata itu seperti menembus ruang hatinya yang paling sunyi. Clara terdiam lama, menatap langit yang berawan tipis. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Jika aku ingin memulai hidup baru seperti dirimu, apa yang harus kulakukan?" Yusuf tersenyum. "Cukup ucapkan dengan hatimu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mata Clara berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu dengan suara lembut mengucapkan kalimat syahadat dalam bahasa Arab, terbata-bata namun penuh makna. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Yusuf menundukkan kepala, air matanya menetes. "Selamat datang dalam kedamaian, Aisyah." Sejak hari itu, Clara Morrison tidak lagi ada. Ia lahir kembali sebagai Aisyah Morrison. Bukan hanya dalam nama, tapi dalam jiwa. Kehidupan Aisyah berubah perlahan namun pasti. Ia tetap menjadi jurnalis, tapi kini pena dan pikirannya diarahkan untuk menulis tentang cahaya, kemanusiaan, dan kasih Tuhan. Ia mulai menulis buku, terinspirasi oleh perjalanan hidup Yusuf dan ayat yang mengubah segalanya. Judulnya, "One Verse That Saved Humanity." Satu ayat yang menyelamatkan kemanusiaan. Dalam buku itu, Aisyah tidak hanya menceritakan kisah Yusuf, tapi juga kisah-kisah nyata di seluruh dunia. Tentang seorang dokter Muslim di Sudan yang menyelamatkan nyawa anak-anak dari kelaparan. Tentang seorang relawan di London yang membagikan makanan kepada tunawisma tanpa melihat agama mereka. Tentang para tahanan yang menemukan damai karena mendengar satu ayat itu. Jika satu ayat saja bisa mengubah hati seorang pengemis, seorang pendeta, dan seorang jurnalis, tulisnya, maka mungkin yang kita butuhkan untuk menyelamatkan dunia bukan ribuan doktrin, tapi satu kebenaran yang dipahami dengan hati. Buku itu diterbitkan oleh penerbit internasional di London. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, buku tersebut meledak di pasar Eropa. Ia diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, termasuk Perancis, Turki, Arab, Jepang, dan Indonesia. Talk show, seminar, dan diskusi lintas iman mengundangnya. Namun di setiap kesempatan, Aisyah selalu menolak disebut influencer spiritual atau aktivis antaragama. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang manusia yang pernah sombong, lalu diselamatkan oleh satu ayat." Suatu malam, setelah acara peluncuran bukunya di London, Aisyah menerima pesan suara dari Pastor Michael. Suara tua yang lembut itu berkata, "Aisyah, bukumu telah menggerakkan hati banyak orang di gereja kami. Kami membacakan ayat itu setiap minggu sebagai doa universal untuk kemanusiaan." Yusuf pasti bangga. Aisyah terdiam lama setelah mendengar pesan itu. Ia menatap jendela hotelnya, melihat lampu-lampu kota London berkelap-kelip. Dalam benaknya terbayang wajah Yusuf yang damai, duduk di depan gereja tua Bristol Field, tersenyum di tengah angin dingin. Dia bukan pengemis, gumamnya. Dia guru dunia. Ia menatap mushaf kecil di atas meja, membuka halaman yang sama, Al-Ma'idah 32. Dan kali ini ia menulis di tepinya dengan tinta biru. Ayat ini tidak hanya menyelamatkan manusia, tapi juga menyelamatkan aku. Dan malam itu, dalam keheningan, Aisyah Morrison, sang jurnalis yang dulu mencemuh, kini menjadi pembawa cahaya, berdoa dengan penuh syukur, "Ya Allah, izinkan satu ayat ini terus menuntun jiwa-jiwa yang tersesat, sebab aku adalah salah satunya." Musim panas tiba di Bristol Field dengan sinar matahari yang hangat dan lembut, seolah bumi sendiri sedang bersyukur. Angin membawa aroma bunga dari kebun-kebun kota kecil itu, dan di udara terasa sesuatu yang berbeda. Semacam kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang, dari luka yang disembuhkan dengan kasih. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota,
Yusuf Al-Faruq duduk di kursi tua sambil menatap jendela. Rambutnya kini memutih, tapi matanya tetap jernih. Di atas meja kayu, ada tumpukan surat dan kartu pos dari seluruh dunia. Semua dikirim oleh orang-orang yang hidupnya berubah setelah mendengar kisahnya. Segalanya bermula dari buku One Verse That Saved Humanity karya Aisha Morrison, yang kini telah menembus daftar buku paling laris di Eropa. Buku itu menjadi gerbang bagi jutaan orang untuk mengenal Islam, bukan dari dogma, tapi dari kemanusiaan yang hidup dalam satu ayat suci. Berita tentang Yusuf menyebar kemana-mana. Televisi internasional menayangkan dokumenter berjudul The Beggar Who Taught Mercy, menceritakan bagaimana seorang pengemis Suriah di kota kecil Inggris mampu menginspirasi peradaban modern. Dalam dokumenter itu, suara Aisyah terdengar berkata, "Dia tidak mengajarkan Islam sebagai ideologi, dia hanya memperlihatkan kasih Allah melalui tindakan." Media sosial pun dipenuhi video dan cuplikan kisah Yusuf. Potongan adegan ketika ia tersenyum di tengah cemoohan, ketika ia memberi roti pada anjing lapar, ketika ia berkata kepada Clara, "Allah melihat siapa yang benar, bukan siapa yang berkuasa." Klip-klip itu ditonton miliaran kali. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari Norwegia, seorang pemuda ateis mengunggah video sambil menangis. "Aku tak pernah percaya Tuhan," katanya. "Tapi setelah membaca ayat itu, aku berhenti membenci manusia. Dan aku ingin mengenal Allah yang mengajarkan hal itu." Di Prancis, seorang biarawati tua meninggalkan biaranya dan menulis surat kepada Aisyah. Ayat itu membuatku sadar bahwa kasih tidak terbatas pada tembok gereja. Aku kini menemukan kedamaian yang sama di dalam Islam. Di Ghana, sekelompok mahasiswa universitas mendirikan komunitas bernama Save One Soul Project. Terinspirasi dari ayat yang sama, mereka melakukan kegiatan sosial lintas agama, membangun sumur air bersih dan rumah yatim. Lalu di Chicago, ribuan orang berkumpul dalam seminar bertajuk One Verse, One Humanity. Mereka membaca terjemahan Al-Ma'idah ayat 32 dengan suara serempak, menggema di seluruh aula. Satu ayat yang dahulu diucapkan seorang pengemis kini menjadi sumber kebangkitan spiritual dunia. Namun di tengah hiruk-pikuk ketenaran itu, Yusuf sendiri memilih diam. Ia menolak semua undangan wawancara, menolak tampil di televisi, bahkan menolak penghargaan kemanusiaan yang ditawarkan oleh lembaga internasional. Suatu sore, Aisyah datang ke rumahnya membawa kamera kecil. Ia ingin merekam pesan terakhir untuk dunia. "Yusuf," katanya lembut, "semua orang ingin mendengarmu berbicara lagi. Mereka ingin tahu apa rahasia kedamaianmu." Yusuf tersenyum kecil, menatapnya dengan mata teduh. "Rahasia?" "Tidak ada rahasia, Aisyah. Aku hanya membaca firman Allah." Ia diam sejenak lalu melanjutkan dengan suara yang sangat pelan namun dalam, "Yang menyentuh hati mereka bukan aku. Yang menyembuhkan luka mereka bukan aku. Itu semua Allah. Aku hanyalah saksi kecil atas kasih-Nya yang luas." Aisyah menunduk menahan air mata. Ia tahu setiap kata Yusuf selalu lahir dari hati yang telah lepas dari dunia. "Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, Yusuf?" tanyanya. "Aku akan tetap di sini," jawab Yusuf. "Memberi makan burung, menolong siapa yang bisa kutolong." Dunia sudah punya cukup pembicara, Aisyah. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang mau diam dan mendengar. Namun, dunia tidak berhenti mendengar tentangnya. Setiap kali Aisyah berbicara di konferensi atau seminar, selalu ada orang yang bertanya, "Apakah Yusuf masih hidup? Dapatkah kami menemuinya?" Aisyah selalu menjawab dengan senyum, "Dia hidup, tapi bukan untuk ditemui, untuk diteladani." Beberapa orang yang datang ke Bristol Field mencoba mencari rumahnya. Sebagian berhasil, sebagian tidak. Tapi bagi yang beruntung, mereka menemukan Yusuf duduk di taman, memberi makan burung merpati dengan tangan gemetar namun lembut. Ia selalu menyapa dengan kalimat yang sama. "Assalamualaikum, saudaraku. Apakah hari ini kamu sudah menyelamatkan satu jiwa?" Kalimat itu menjadi simbol baru di dunia maya. Tagar Save One Soul viral, menggerakkan jutaan orang untuk berbuat baik. Dari memberi makanan kepada tunawisma, menyelamatkan binatang, hingga mendonorkan darah. Semua dengan satu semangat. Menyelamatkan satu jiwa berarti menyelamatkan seluruh manusia. Pada suatu malam yang sunyi, Yusuf menerima surat dari seorang remaja perempuan di Polandia. "Tuan Yusuf, aku dulu membenci Islam karena berita di televisi. Tapi setelah membaca kisahmu, aku tahu kebenaran itu tak bisa dinilai dari politik. Aku ingin jadi seperti dirimu, mencintai tanpa pamrih." Yusuf menatap surat itu lama,
lalu menulis balasan dengan tangan gemetar. Anakku, jangan ingin menjadi seperti aku. Jadilah seperti ayat itu. Sederhana tapi menyelamatkan. Maka begitulah, dari kota kecil di Inggris yang dulu tak dikenal, cahaya itu menyebar ke seluruh dunia. Ribuan orang masuk Islam, jutaan orang memperbaiki hidupnya. Semua karena satu ayat, satu senyum dan satu hati yang tidak menyimpan dendam. Yusuf Al-Faruq, pengemis yang pernah ditertawakan, kini menjadi saksi bisu kebangkitan hati manusia. Namun ia tidak melihat dirinya sebagai pahlawan, hanya sebagai penyampai. Saya tidak membawa keajaiban, katanya suatu kali. Saya hanya membawa pesan dari langit, dan kalianlah yang menjadikannya nyata. Dan dunia pun terus bersinar dengan ribuan cahaya baru. Subuh yang dingin menyelimuti kota kecil Brinstonfield. Kabut tipis turun dari perbukitan, menutupi jalanan batu yang basah oleh embun. Di masjid kecil di ujung kota, masjid yang dulu berdiri sepi, kini menjadi tempat berkumpulnya cinta. Seorang lelaki tua duduk di saf pertama. Itu Yusuf Al-Faruq, sang pengemis yang pernah dihina dan ditertawakan, kini menjadi guru bagi ribuan hati. Tubuhnya tampak lemah, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di depannya, mushaf usang yang sama selalu ia bawa kemanapun. Lembaran yang sudah lusuh, tapi di dalamnya tersimpan cahaya yang tak pernah padam. Pagi itu, ia membuka mushaf itu perlahan, membaca ayat yang menjadi napas hidupnya. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. QS Al-Maidah 32. Ia menutup matanya, tersenyum. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika engkau izinkan, jadikan aku bagian dari ayat ini, walau hanya setitik. Azan subuh pun berkumandang. Suaranya lembut menggema di antara kabut. Yusuf menunduk, mengangkat tangannya untuk berdoa. Dan dalam sujud terakhirnya, di tengah keheningan masjid yang diterangi cahaya lilin, ia berpulang, tanpa jeritan, tanpa keluhan. Hanya senyum yang tertinggal di wajahnya, seolah ia baru saja berbicara dengan kekasih yang telah lama menunggunya. Berita kematiannya menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, kabar itu memenuhi media sosial dan berita televisi di seluruh dunia. Judul yang sama muncul di berbagai bahasa. Yusuf Al-Faruq, the beggar who brought light to the world, has returned to his Lord. Dari seluruh penjuru dunia, orang-orang berdatangan ke Brinstonfield. Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, bahkan mereka yang tak beragama. Semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada lelaki yang mengajarkan kasih tanpa batas. Di halaman masjid kecil itu, ribuan orang memenuhi ruang dan jalanan. Imam muda yang memimpin sholat jenazah hampir tak mampu menahan tangis ketika melihat lautan manusia yang berkumpul dalam diam. Di antara mereka, Aisyah Morrison berdiri di barisan depan mengenakan gamis putih dan kerudung biru muda. Wajahnya tenang, tapi air matanya mengalir deras. Di sampingnya, Pastor Michael berdiri dengan mata sembab, membawa salib kecil di dadanya, bukan sebagai simbol agama, tapi tanda cinta untuk sahabatnya. Ketika peti sederhana yang memuat tubuh Yusuf dibawa keluar, suasana menjadi sunyi. Tak ada teriakan, tak ada histeria, hanya desiran angin, seperti doa yang dibisikkan langit. Pemakaman Yusuf dilakukan di halaman belakang masjid, yang dulu ia bantu bersihkan setiap pagi. Di atas tanah hijau itu, batu nisannya berdiri sederhana, tanpa ukiran mewah, tanpa nama besar. Hanya tulisan kecil yang terukir di sana. Yusuf Al-Faruq, satu ayat, satu hati, ribuan cahaya. Ketika tanah terakhir ditaburkan, Aisyah berlutut di samping nisan itu. Tangannya menyentuh batu dingin, dan dalam hatinya, kenangan berputar. Hari pertama ia menertawakan Yusuf di depan gereja. Hari ketika ia mendengar ayat itu untuk pertama kali. Hari ketika dunia mengenalnya sebagai guru yang tak pernah mengklaim gelar. Pastor Michael berdiri di belakangnya, membaca doa dalam diam. Dia tidak butuh mukjizat, katanya lirih, karena dirinya sendiri sudah menjadi mukjizat itu. Aisyah menatap langit. Awan putih perlahan tersibak, dan seberkas cahaya matahari jatuh tepat di atas nisan Yusuf. Seolah langit membuka pintunya, menyambut jiwa yang pulang dalam damai. Dengan suara bergetar, Aisyah berbisik, "Kau tidak lagi pengemis di bumi, Yusuf. Kau telah menjadi pembawa cahaya di langit." Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, karena ia tahu Yusuf telah sampai pada tujuan yang selama ini ia rindukan. Malamnya, setelah semua orang pulang, Aisyah duduk sendirian di masjid. Di depannya,
Mushaf Yusuf yang tertinggal di tempat ia wafat. Lembaran itu terbuka di halaman yang sama. Al-Ma'idah ayat 32. Di tepi halaman ada tulisan tangan Yusuf, sederhana tapi dalam. Jika engkau ingin menyelamatkan dunia, cukup mulai dari 1 jiwa, dan biarkan Allah yang menyelamatkan sisanya. Aisyah menutup mushaf itu dengan gemetar. Ia tahu, warisan Yusuf bukanlah harta, bukan gelar, bukan nama besar. Warisannya adalah cahaya. Cahaya yang kini hidup di dalam hati ribuan manusia yang pernah tersentuh kisahnya. Di luar, langit Bristol Field bertabur bintang. Suara angin malam seolah berbisik di antara dedaunan. Pengemis itu telah pulang. Beberapa tahun kemudian, di kota-kota besar dunia, berdiri pusat-pusat kemanusiaan yang menamakan diri mereka The Yusuf Foundation. Misinya sederhana, menyelamatkan 1 jiwa setiap hari. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat penampungan, semua terinspirasi oleh 1 ayat yang pernah diucapkan dengan suara lembut oleh seorang pengemis di jalanan dingin. Dan setiap kali seseorang menanyakan siapa Yusuf sebenarnya, Aisyah selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Dia bukan siapa-siapa, tapi karena keikhlasannya, seluruh dunia tahu siapa Tuhannya. Pada akhirnya, kisah Yusuf bukan tentang kemiskinan atau keajaiban. Ia adalah kisah tentang hati yang tak pernah berhenti mencintai, bahkan ketika dunia berhenti mempercayainya. Kisah tentang seorang manusia yang begitu miskin di mata dunia, tapi begitu kaya di mata langit. Dan di bawah nisan sederhana itu, Bristol Field tak lagi hanya menjadi kota kecil di Inggris. Ia menjadi saksi, tempat di mana seorang pengemis ditunggu oleh langit.